Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat sehat? Saya Dr. Siska Pratiwi dari channel Vitalitas Keluarga Sehat. Ruang diskusi dan edukasi vitalitas pria, kesuburan wanita, dan keharmonisan rumah tangga. Pernahkah Bapak bangun di pagi hari, tapi bukannya merasa segar, tubuh justru terasa seperti tidak punya tenaga? Betis terasa kaku, punggung pegal, kepala berat, dan yang paling membuat sesak di dada adalah saat hendak bermesraan dengan istri, tiba-tiba senjata andalan Bapak sulit untuk bangkit atau tidak sekeras dulu. Bapak mungkin berpikir, mungkin karena saya sudah tua, atau mungkin hormon saya sedang turun. Bapak sudah mencoba makan sehat, tidak merokok, bahkan tidur cukup. Tapi entah kenapa, tubuh tetap terasa loyo dan kepercayaan diri perlahan menghilang. Tahukah Bapak, banyak pria tidak sadar bahwa penyebab dari semua ini bukan selalu karena hormon yang bermasalah atau makanan yang salah. Ternyata, ada satu hal kecil yang kita anggap sepele, yang menjadi rahasia 1% pria yang tetap perkasa di usia senja. Kuncinya bukan pada obat kuat yang mahal, melainkan pada cara Bapak minum air setiap hari. Ya, Bapak tidak salah dengar. Cara minum air yang benar bisa menjadi pembeda antara tubuh yang lemas dan tubuh yang kembali kuat bertenaga. Ini adalah fondasi utama untuk meningkatkan sirkulasi darah, kualitas ereksi, dan vitalitas harian, terutama bagi pria di atas 60 tahun. Sebelum saya bocorkan rahasia cara minum yang bisa membuat Bapak langsung keras lagi secara alami, tolong bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, dan coba tulis di kolom komentar. Berapa usia Bapak saat ini, dan dari kota mana Bapak menonton? Mari kita saling menyapa dan mendoakan kesehatan satu sama lain. Sudah siap? Mari kita mulai pembahasannya. Analogi sawah dan pentingnya hidrasi. Bapak-bapak yang saya hormati, mari kita gunakan sebuah perumpamaan sederhana. Bayangkan tubuh kita ini seperti sawah yang luas. Kalau irigasinya lancar dan airnya cukup, tanaman akan tumbuh subur dan hijau. Tapi kalau sawah itu kekurangan air, meskipun benih yang Bapak tanam adalah benih kualitas terbaik, tanaman itu tetap akan layu. Begitu pula dengan tubuh pria. Air bukan hanya soal penghilang haus, tapi merupakan fondasi utama bagi peredaran darah. Perlu Bapak ingat, tubuh manusia itu terdiri dari sekitar 70% cairan. Darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh, termasuk ke organ vital Bapak, sebagian besar komponennya adalah air. Dalam praktik saya selama belasan tahun mendampingi pasien lansia, banyak pria mengeluh sering buang air kecil di malam hari atau merasa tertekan di bawah perut. Mereka mengira itu infeksi atau prostat, padahal setelah ditelusuri, masalahnya sederhana. Tubuh mereka kekurangan cairan. Saat Bapak dehidrasi, meskipun ringan, urin menjadi pekat dan mengiritasi saluran kemih. Lebih gawat lagi, darah akan menjadi lebih kental. Bayangkan jantung Bapak harus bekerja ekstra keras, memompa lumpur kental ini ke ujung-ujung tubuh, seperti kaki, tangan, dan tentu saja ke jaringan penis. Kalau aliran darahnya terhambat karena darah terlalu kental, jangan heran kalau ereksi menjadi sulit terjadi. Ingat pesan guru saya dulu, ereksi yang kuat hanya bisa terjadi jika aliran darah lancar. Dan aliran darah lancar hanya bisa terjadi kalau cairan tubuh tercukupi. Rahasia air hangat di pagi hari. Banyak orang mengira minum air itu asal masuk ke tenggorokan saja sudah cukup. Padahal, kapan dan bagaimana cara minumnya sangat menentukan manfaatnya. Ada satu kebiasaan sederhana namun dampaknya luar biasa yang saya pelajari dari para kiai tua dan petani di desa, yaitu minum air putih hangat segera setelah bangun tidur. Kenapa harus air hangat? Saat kita tidur 6-8 jam, tubuh tetap bekerja, jantung berdetak, paru-paru bernafas, dan kita kehilangan banyak cairan tanpa disadari melalui keringat. Saat bangun, tubuh dalam kondisi kering. Kalau Bapak langsung menyambar kopi atau teh manis yang bersifat diuretik, memicu buang air kecil, tubuh justru akan semakin kekurangan cairan. Darah semakin kental, dan vitalitas Bapak tidak akan kembali optimal. Air hangat membantu membuka pembuluh darah, merangsang pencernaan, dan memulihkan cairan yang hilang.
Saya punya pasien, Pak Sujatno dari Boyolali. Beliau mengeluh cepat lelah dan tidak percaya diri saat bersama istri. Ternyata kebiasaannya adalah langsung minum kopi kental saat bangun tidur. Saya hanya minta beliau ganti satu hal, yaitu 1 gelas air hangat dari termos setiap pagi. Diminum perlahan, cukup 1 gelas kecil saja, Pak. Tidak perlu banyak-banyak. Yang penting rutin dan dilakukan dengan tenang. Pola minum dan musuh vitalitas. Masalah lain yang sering terjadi pada pria usia 60 ke atas adalah menurunnya kemampuan tubuh untuk merasakan haus. Bapak bisa saja dehidrasi tanpa merasa haus sama sekali. Jadi jangan menunggu haus baru minum. Cara terbaik adalah membagi asupan air secara teratur. Gunakan pola ini, 1 gelas setelah bangun tidur, 1 sebelum makan, 1 setelah makan, dan 1 di sore hari. Kalau ini dilakukan, Bapak sudah mencukupi 6-7 gelas sehari, tanpa membebani ginjal. Jangan minum 1 liter sekaligus, karena itu hanya akan membuat Bapak bolak-balik ke kamar mandi tanpa diserap optimal. Sebuah studi di Jepang menunjukkan bahwa pria lansia yang menjaga asupan cairan 1,5-2 liter sehari memiliki elastisitas pembuluh darah yang jauh lebih baik dalam waktu 2 minggu. Tapi hati-hati dengan apa yang Bapak minum. Banyak pria menganggap kopi, teh pekat atau minuman manis dalam kemasan itu sama dengan air putih. Padahal, minuman manis itu berbahaya. Gulanya bisa merusak dinding pembuluh darah. Kalau pembuluh darah rusak, jangan harap aliran darah ke organ vital bisa maksimal. Contohnya Pak Sutarno dari Temanggung. Beliau merasa kualitas ereksinya menurun drastis selama 2 tahun. Ternyata asupannya adalah kopi tubruk dan minuman saset rasa jeruk. Setelah kita ubah polanya menjadi air putih dan air jahe ringan, dalam 3 minggu, beliau kembali tersenyum. Beliau sadar, ternyata yang dibutuhkan bukan obat, tapi air yang benar. Tambahan alami dan bahaya air es. Kalau Bapak merasa air putih itu hambar, Bapak bisa menambahkan bahan alami dari dapur, seperti jahe, serai, atau lemon. Lemon bagus untuk elastisitas pembuluh darah, sementara jahe dan serai bisa menghangatkan tubuh dan melancarkan sirkulasi. Ini bukan obat, tapi ramuan pendukung agar kondisi tubuh Bapak ideal untuk aliran darah yang sehat. Satu lagi catatan penting, hindari minum air es setelah makan. Apalagi kalau Bapak baru saja makan makanan berlemak. Air es membuat pembuluh darah di pencernaan menyempit secara mendadak. Akibatnya, aliran darah terhambat dan jantung Bapak bekerja lebih berat. Pak Satyaji, 70 tahun dari Solo, selalu minum es teh manis setelah makan. Badannya sering terasa berat dan kualitas ereksinya menurun. Begitu beliau ganti ke air suhu ruang atau air hangat, hanya butuh 2 minggu bagi tubuhnya untuk terasa lebih bertenaga dan ereksinya perlahan kembali tanpa obat. Penutup dan CTA, atau panggilan untuk bertindak. Bapak-bapak, seperti mesin tua tubuh kita butuh pelumas yang berkualitas. Dan pelumas terbaik itu bukanlah obat kuat yang mahal, melainkan air yang cukup yang diserap perlahan. Kisah Pak Faisal 65 tahun dari Magelang adalah bukti nyata. Beliau tidak butuh suplemen aneh-aneh, hanya dengan rutin minum air hangat di pagi hari dan menjaga hidrasi sepanjang hari, semangatnya kembali bangkit dan tidurnya lebih nyenyak. Mulai hari ini, mari kita hargai tubuh kita. Mulailah dari 1 gelas air hangat besok pagi. Jika Bapak merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman-teman sebaya, saudara, atau tetangga. Mungkin mereka juga sedang bergumul dengan masalah yang sama. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan saya sangat ingin mendengar cerita Bapak. Apakah Bapak sudah mencoba kebiasaan minum air hangat? Atau kebiasaan mana yang ingin Bapak praktikkan lebih dulu? Tulis di kolom komentar ya. Saya akan baca dan balas satu persatu. Ingat, perubahan besar mulai dari langkah kecil yang konsisten. Air bukanlah obat mujarab, tapi dia adalah sahabat terbaik tubuh Bapak. Saya Dr. Siska Pratiwi, salam sehat dan semangat penuh harapan. Analogi penutup. Menjaga hidrasi tubuh itu seperti merawat aliran sungai. Jika airnya jernih dan alirannya lancar, seluruh ekosistem di sekitarnya akan hidup dan perkasa. Namun jika aliran airnya mampet dan kotor, segalanya akan layu dan kehilangan tenaga. Jaga aliran Bapak, maka vitalitas Bapak akan terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.